Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Saidah Nauli Nasution, BP 19 THP 2029. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Most Probable Number atau MPN, di mana MPN adalah teknik penghitungan mikroba secara kuantitatif dengan inokulasi cairan sampel pada serial tabung yang berisikan media yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba. Nah, penghitungan ini didasarkan pada prinsip bahwa ketika membagi cairan sampel ke dalam cairan media, maka beberapa sampel akan mengandung mikroba dan juga beberapa ada yang tidak mengandung mikroba. Hal ini tergantung pada jumlah mikroba yang terdapat pada sampel. Hasil kemudian diestimasi menggunakan perhitungan probabilitas, menghasilkan kepadatan mikroba dalam sampel dengan prinsip bahwa mikroba terdistribusi secara acak di dalam sampel. Teknik MPN ini bisa dikatakan teknik yang sangat relatif serbaguna karena dapat digunakan dalam perhitungan berbagai jenis mikroba seperti perhitungan total coliform, coliform fekal, dan jumlah E. coli. MPN juga biasanya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya bakteri tertentu, indikator sanitasi seperti bakteri Salmonella. Umumnya, MPN dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah uji pendugaan atau presumptive test. Yang kedua adalah uji konfirmasi atau confirmed test. Dan yang ketiga adalah uji pelengkap atau yang disebut dengan completed test. Di mana ketiga metode tersebut memiliki perbedaan baik dari segi media dan teknik ikutan yang dipakai. Baiklah, nah untuk praktikum kali ini, alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama bahan. Bahan yang pertama adalah cairan TS, bahan yang kedua ada air galon, dan bahan yang ketiga ada air kran. Media yang digunakan pada praktikum kali ini adalah lactose broth steril yang telah dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diisi dengan tabung Durham dalam kondisi dipenuhi dengan media dan dimasukkan dalam keadaan terbalik ke dalam tabung reaksi. Keadaannya seperti ini. Nah, tabung lactose broth yang kita gunakan ada pada single strand dan double strand. Baik, selanjutnya alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah pipette man dan micropipette, di mana pada praktikum kali ini kita menggantikannya dengan alat suntikan. Selanjutnya ada alat Bunsen yang nanti akan kita gantikan dengan kompor, serta alat tabung reaksi. Baiklah, langsung saja kita pada prosedur kerja praktikum kita kali ini. Prosedur kerja yang pertama adalah homogenisasi sampel, di mana homogenisasi sampel dilakukan dengan cara mengkocok sampel atau melakukan vortex pada sampel hingga sampel homogen. Di sini telah disediakan sampel SP, air galon, dan air kran yang telah dihomogenisasi. Prosedur kerja yang kedua yaitu siapkan 3 set 3 tabung lactose broth yang akan digunakan, yaitu 3 tabung lactose broth double strand ukuran 90 ml, dan selanjutnya 6 tabung lactose broth ukuran 10 ml yang single strand. Prosedur kerja yang ketiga adalah
menginokulasikan sampel cair yang telah dihomogenisasi sebanyak 10 ml ke dalam tabung double strength yang telah disiapkan. Yang pertama, kita melakukannya pada sampel es teh. Pertama, kita ambil sampelnya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabung double strength. Prosedur kerja selanjutnya yaitu menginokulasikan sebanyak 1 ml sampel ke dalam tabung single strength. Pertama, kita ambil sampelnya sebanyak 1 ml. Lalu kita masukkan ke dalam tabung single strength. Lakukan prosedur kerja tersebut kepada tabung double strength dan single strength yang kita sediakan semuanya. Baiklah, setelah semuanya sampel dimasukkan ke dalam tabung lactose broth, maka selanjutnya semua tabung lactose broth diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, setelah dilakukan inkubasi selama 48 jam, dilakukan observasi pada sampel yang telah ditambahkan ke dalam tabung lactose broth. Nah, di sini mungkin saya akan menunjukkan dengan tabung double strength yang telah ditambahkan dengan sampel es teh terhomogenisasi, di mana setelah dilakukan inkubasi terlihat bahwa di dalam tabung Durham terdapat gas, dan untuk kekeruhan tersendiri dia tidak terlalu keruh. Dan selanjutnya pada tabung lactose broth single strength yang telah ditambahkan dengan sampel es teh terhomogenisasi, maka dapat dilihat di sini setelah dilakukan inkubasi selama 48 jam terlihat pada tabung Durham terdapat gas, dan juga kekeruhan yang terjadi tidak terlalu banyak. Dan mungkin observasi dilakukan selanjutnya pada semua tabung lactose broth yang telah ditambahkan dengan sampel yang telah dihomogenisasi. Selanjutnya, tabung dianggap positif jika tabung memiliki kekeruhan serta terdapat gas di dalam tabung Durham. Kemudian, setelah dilakukan observasi pada semua tabung lactose broth, selanjutnya tabung yang bernilai positif dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya serta dikalkulasi nilainya berdasarkan tabel MPN yang dilampirkan sebagai berikut. Nah, jika pada observasi ditemukan tabung lactose broth yang tidak positif atau tidak mengandung kekeruhan, juga tidak terdapatnya gas di dalam tabung Durham, maka uji dilakukan hanya pada sampai tahap uji presumptif atau uji pendugaan. Nah, setelah dilakukan kalkulasi nilai berdasarkan tabel MPN yang dilampirkan, maka diketahui hasil atau jumlah mikroba yang terdapat pada setiap sampel yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yaitu pada setiap sampel es teh, air galon, dan juga air keran.
Nah, setelah diketahui jumlah dari mikroba yang terdapat pada setiap sampel, maka praktikum kita pada kali ini yang terkait dengan most probable number atau MPN telah selesai karena telah didapatkan hasil dari jumlah mikroba yang terdapat pada sampel, di mana nilai MPN ini memiliki satuan gram per mililiter. Baiklah, mungkin sekian video praktikum kali ini terkait dengan MPN atau most probable number. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.